Salam saudara-saudara, salam S4K. Proper S4K atau proses perenungan S4K hari ini berbicara tentang keluar dari kegelapan yang terdapat dari ayat yang luar biasa, yaitu 1 Petrus 2 ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Disengaja atau tidak, perbuatan kita seringkali mendukakan hati Tuhan. Akumulasi dari kejahatan yang kita lakukan membuat kita menjadi seperti manusia terkutuk yang tidak pantas dihargai. Banyak hal yang kita lakukan sesungguhnya membuat kita tidak layak dipandang Tuhan. Tapi sungguh luar biasa, dalam kondisi yang sudah rusak, Tuhan tetap menganggap kita berharga. Sebagai bukti bahwa kita berharga, Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan rela mengorbankan dirinya mati di atas kayu salib. Dari semula Tuhan sudah tentukan untuk memilih kita dan menjadikan kita serupa dengan gambaran anaknya. Jadi kita adalah kepunyaan Sang Penguasa, di mana nama kita tercatat menjadi anak-anaknya. Bangsa yang mendapat anugerah kesempurnaan, di mana kita disebut imamat yang rajani. Imamat yang rajani bukanlah gelar atau status agar anak-anak Tuhan mendapatkan penghormatan yang berlebihan. Tetapi imamat yang rajani adalah sebutan yang menuntut kita sikap seorang sebagai pelayan. Berdasarkan pernyataan Allah tersebut, maka setiap kita adalah imam, di mana sebagai imam kita mempunyai akses langsung terhadap arahan Tuhan yang Tuhan tunjukkan. Jadi tidak boleh seorang pun di antara kita menjadi perantara dalam berhubungan dengan Tuhan. Sebagai imam kita diberi kuasa untuk mengalahkan dosa. Pengorbanannya menunjukkan kepada kita bahwa Dia tidak jemu-jemu memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Melalui ayat ini, Tuhan sedang memberitahu saya bahwa sebagian dari keberadaan saya ada dalam lorong yang gelap. Sebagaimana manusia pada umumnya, mereka menghormati para pemimpinnya, tidak terkecuali dengan saya. Begitu hormatnya saya dengan pemimpin rohani saya, sampai apapun yang dia katakan saya terima sebagai sebuah kebenaran. Saya beranggapan bahwa pemimpin saya adalah wakil Tuhan, sehingga perkataannya tidak boleh dibantah. Dan saya telah masuk jebakan di mana saya telah mengkultuskan pemimpin saya. Melalui firman ini, yaitu 1 Petrus 2 ayat 9, saya diberi kekuatan untuk mengakui bahwa mengkultuskan seseorang adalah perbuatan menuju lorong yang gelap. Pandangan Tuhan terhadap pribadi saya begitu berharga. Kasih karunia-Nya sungguh tak terkatakan, di mana saya berada di tempat yang terpenting di hati Allah. Sebagai imam, saya mempunyai akses langsung untuk berhubungan dengan Tuhan. Saya merasakan bahwa saat ini Tuhan sedang memanggil saya untuk keluar dari kegelapan itu, yaitu mengkultuskan seseorang. Firman ini menyatakan bahwa Tuhan sedang menaruh keinginannya agar saya mau belajar langsung pada sumbernya, yaitu Alkitab. Sebagai imam, firman Tuhan adalah petunjuk jalan dalam menjalani proses perjalanan menuju garis finish. Untuk itu, saya harus mulai membaca dan merenungkan firman Tuhan sampai Tuhan bicara secara pribadi. Dan saya yakini bahwa Roh Kudus membantu saya untuk mengerti pikiran dan perasaan hati Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Dengan pertolongan Tuhan, saya dimampukan untuk keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saat ini saya tidak lagi mengkultuskan seseorang. Bukan berarti saya tidak hormat kepada seorang pemimpin,
tapi saya memberi hormat sepantasnya, sebagaimana saya menghormati kawan sekerja Allah dan saudara-saudara seiman. Respon kita terhadap panggilan suara Tuhan mengubah hidup kita menjadi hidup penuh syukur. Oleh sebab itu, jangan lelah untuk terus masuk dalam proses perenungan. Karena itulah yang menjadi petunjuk dalam perjalanan pulang menuju rumah kita di surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. S4K, yes.